Ultra Meteo Ultraman lain rupanya gini dong. Halo guys, gue Bingcal di Sora dengan info terbaru dari Ultraman Omega. Ya sebenarnya infonya beberapa udah dari 2 minggu kemarin, cuma emang sengaja gue simpen dulu sih, biar sekali bahas langsung banyak gitu ya guys. Ada kayak magazine, event, mainan, opening sama ending song. Bahkan kagetnya kemarin ada yang udah unboxing SAF Omega duluan. Itu literally kekuatan orang dalam dong. Kayaknya orang Malay deh. Terus buat teman-teman yang nanyain update case baru, kemungkinan rumor kemarin bener ya. Kalau Omega hanya akan mempunyai 3 case utama di awal. Misalnya nanti second core bakalan nambah lagi kayak special force gitu, ya kita lihat lah. Jadi ini dia info terbaru dari Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Yang pertama, Ultraman The Hero Premiere. Asli, sejak Juni itu Blazer terus kemarin nih tiap tahun kayak udah jadi acara wajib sih. Selain ada di beberapa negara, pastinya ini buat promosi Ultraman baru tahun ini ya guys. Makanya gak mungkin cuma di Hong Kong doang. Dari posternya, menampilkan Omega bersama dengan Ultraman New Gen. Kalau nggak salah selain mereka ada Ultra Kyodai deh. Yang mana di Hong Kong pun nih sebenarnya udah jalan dari hari Selasa kemarin juga. Di eventnya ada kayak statue Omega Zero Z sama Ultra Kyodai, merchandise Ultraman. Dan yang wajib udah pasti bisa meet and greet ketemu Omega ya. Sayangnya buat Indonesia, Malaysia sama negara lain nih memang belum ada update ofisialnya sih. Cuma kalau dari bocoran katanya kita yang Indo itu sekitar bulan Juni-Juli gitu ya guys. Mungkin announcementnya baru minggu depan kali. Yang kedua, Ultraman Omega Special Preview. Oke, biasa sebelum episode pertama resmi tayang ini memang harus ada special preview dulu ya. Dan secara info pun udah dari hari Kamis minggu kemarin juga. Special preview Omega akan tayang di tanggal 28 Juni dan akan dibawakan oleh Park. Ya meskipun ini gak ada bedanya kayak episode recap, tapi ini kita lebih penasaran sama scene barunya Omega ya guys. Mungkin bisa dari Soroto berubah jadi Omega gimana, jurusnya Omega, terus kaiju baru. Harusnya nanti yang kaiju itu gak full tunjukin semua lah. Paling cuma 3-4 kaiju doang kali. Yang tiga, Presscon Ultraman Omega. Wah, Presscon mah tiap tahun harus dong. Dan selain special preview tadi nih, Mbak Subur sekalian ngasih update soal Presscon juga ya. Presscon Omega akan ditayangkan di tanggal 12 Juni 2025 hari Kamis jam 5 sore waktu Jepang. Kalau dihitung dari sekarang berarti 2 minggu lagi loh. Dan seperti biasa, kita yang Indo Malay itu sekitar jam 3 jam 4 sore gitu ya guys. Lebih fixnya memang harus pantengin YouTube Mbak Subur aja. Dan mumpung ini Presscon udah pasti bakalan banyak update baru juga. Terutama buat lu pada yang nungguin teaser baru sama opening ending song sih. Terus kalau kaiju barunya bisa ditunjukin kayak Blazer kemarin mah gila banget. Ditambah lagi enaknya di Jepang itu 50 member Suburaya Imagination bisa nonton episode pertama dulu loh. Sebulan sebelum resmi tayang nih mereka udah bisa tahu episode pertama gimana ya. Yang keempat, Ultraman Omega Hero Greeting. Ya ini sebenarnya video promosi buat Omega Meteo yang Glitter Star version kemarin sih. Jadi siapapun yang ikut meet and greet-nya di Jepang bakalan dapet. Dan setelah lihat video promosinya emang ada beberapa hal menarik ya guys. Contoh di sini bocilnya gak cuma dari Jepang doang loh. Rupanya ada yang bule juga toh. Cil, lu mau pegang apaan tuh? Mau jadi kayak bocil Dyna kemarin. Terus di awal nih sempat diliatin bulan berwarna kuning. Yang mana dari ngeliat poster Omega yang kemarin pun udah bikin penasaran aja. Kok bulan tiba-tiba jadi warna kuning? Mungkin Omega asalnya dari sini kali. Cuma berhubung dia lupa ingatan nih, lebih pasti memang harus tunggu seriesnya tayang dulu ya. Terakhir, soal DX Omega Slugger nih jadi makin tertarik loh. Secara ukuran bisa teman-teman lihat, DX-nya memang 1:1 sesuai kayak series sih. No komplain juga. Karena sejak Z Riser rata-rata DX Ultraman itu udah 1:1 ya guys. Jadi kalau DX yang mau dipegang sama orang dewasa pun pas banget lah. Tapi kalau dipegang sama bocil jadi kegedean dong. Yang kelima, Hobby Magazine Omega. Ini magazinnya emang nggak banyak, cuma buat orang yang nungguin dari Televikun atau figur O gitu lumayan ya. Kayak nampilin Soroto sebagai Ultraman Omega, Kose, Ayumu, terus Meteo Kaiju Rekines Trigaron, bahkan termasuk scene battle juga. Bisa dilihat nih Omega lagi nendang Grime, tapi pas Omega ngeliat Rekines kok sampai heran gitu dah. Ya mungkin aja itu karena pengaruh Omega amnesia ya guys. Ya rumornya Rekines juga akan muncul di episode pertama. Jujur ini apa nggak kecepetan? Kiranya Rekines itu bakalan muncul di episode 2 atau enggak episode 3 loh. Ya, buat lebih pasti nih memang harus nunggu DX-nya dulu deh. Soalnya DX itu rilisnya sesuai sama debut episode sih. Yang keenam, First Look SAF Omega. Sumpah nih pas pertama kali lupa deh ada yang share terus gua cari di TikTok langsung heran tuh. Mana sekarang ada di YouTube lagi. Tiba-tiba ada orang yang udah bisa unboxing SAF Omega duluan deh. Ini mah bukan cuma kekuatan orang dalam doang. Tapi kayaknya staff yang ngurus Ultra The Hero Premiere kali.
Ya secara figur, option part segala macam sebenarnya udah sesuai kayak update kemarin ya guys. Sekarang mah literally tunggu figurnya rilis doang sih. Buat link full videonya nih teman-teman bisa langsung cek deskripsi di bawah dah. Yang 7, figur O Magazine Omega. Ya, kalau mau di-compare sama Hobby Magazine tadi, ini yang figur O kayak lebih nge-confirm beberapa rumor kemarin ya. Kayak bisa lihat fighting pose-nya Omega ngambil referensi dari 7 Max. BTW nih nanti Omega pas awal-awal muncul rise pose-nya gini kah? Dari penjelasan figur O juga katanya kepala Omega yang warna merah ini kayak bener-bener jadi selling point sih. Terus ada Omega Slugger, Sorato sebagai human form, terus lanjut ke cast. Ini di awal Omega cuma punya 3 cast utama doang ya guys, yaitu Sorato, Kosei, dan Ayumu. Jujur ini kalau mau dibanding sama yang sebelumnya emang dikit banget. Tapi kadang ada bagusnya juga loh. Untuk screen time sama karakter development pastinya series Omega itu bisa lebih dapat lagi lah. Daripada case-nya banyak tapi at the end cuma jadi NPC doang. Kemudian ada Meteo Kaiju Rekines Trigaron sebagai partner Omega. Selain referensinya dari Ultra 7 nih kayak pengen dibikin the next kapsul Kaiju gitu sih. Dan terakhir untuk Kaiju katanya di Omega bakalan ada banyak Kaiju baru ya guys. R aja kemarin totalin udah 22 loh. Kira-kira nih Omega bisa lebih lagi kah? Misalnya nanti Kaijunya lebih dikit di bawah art pun gak terlalu jadi masalah juga lah. Bisa aja tuh budgetnya disimpan buat series 60th anniversary ya. Yang 8, Magazine Television. Telah lama ditunggu finally guys. Yang mana dari Television ini terbilang banyak, tapi gak yang sampai spoiler juga. Di halaman awal kayak ngeliatin pose ciri khas Omega. Kan Omega dari teaser gini mulu tuh. Di samping kanan kemungkinan dia baru muncul deh. Terus samping kiri lagi lari. Dan full desain Omega dari kiri, kanan maupun belakang. Berarti dulu itu beneran bocor loh. Next, yang ini kayak nunjukin cara Sorato berubah jadi Omega pakai sluggernya gimana ya. Kira-kira nanti rise pose Omega bakalan gini kah? Terus sempat roll ke belakang, dan pas ngeliat pose terbangnya nih standar aja sih. Lanjut, ini fokusnya nunjukin beberapa jurus Omega termasuk dari sluggernya juga ya guys. Seperti Omega Punch, Omega Kick, terus nyerang pakai sluggernya, dan Reticulate Kosen. Yang mana sebenarnya di stage show kemarin udah banyak yang share, tapi itu kayak masih gambar doang. Next lagi, wah ini lebih banyak sih. Kayak promosi DX Omega, Sofubi. Tapi gue lebih penasaran sama yang sebelah kanan semua ya. Cara Kosei summon Meteo Kaiju gimana, ada Ultra Meteo Kaiju juga. Terus Trigaron kalau udah on screen atau muncul dia kurang lebih gini ya guys. Habis itu cast utama Omega di awal masih 3 doang. BTW mereka posisinya lagi di mana nih? Kayaknya ada kantor khusus gitu deh. Kemudian beberapa Kaiju baru yaitu Grimmay, Petnos, dan Dogrido. Dari teaser kemarin pun mereka udah ditunjukin sih. Yang terakhir kok malah jadi kayak Ultra Fight 7? Tapi untung di bawah sempat diliatin Ultra Meteo Emba juga lah. Yang mana tuh desain Meteo Ultraman itu menurut gua kayak terlalu simple aja ya. Serius beda di gambar doang. Terus ini Ultramannya bakalan rise pose semua kah? Terutama yang nggak punya rise pose kayak Seven Justice gimana tuh? Karena kita ngira desain Ultra Meteo itu bakalan Call Timer Ultraman loh. Takutnya mungkin susah pas bedain Call Timer Ultraman Showa kali. Karena yang Showa itu kebanyakan Call Timernya bentuk bulat semua ya. Yang 9, Ultra Action Figure Omega. Yakni kemarin sempat di-tease sama Bandai juga. Karena selain Ultra Action Figure udah bisa ganti part tangan, sekarang di bagian bawah dadanya ada kayak penambahan artikulasi gitu ya guys. Bisa jadi nih Omega biar nanti pasang armor Rekines Trigaron lebih gampang kali. Ya secara scale figurnya pun kalau dilihat kata gue lumayan loh. Cuma untuk warna lu gak bisa harap banyak sih. Sofubi sama Ultra Action Figure macetnya emang setengah-setengah anjir. Dan buat update lain nih katanya harus tunggu Rekines Trigaron full reveal dulu ya. Siapa tahu minggu depan deh. Yang 10, opening dan ending song Omega. Ini infonya masih fresh banget karena baru di-announce Kamis pagi kemarin sih. Yang mana opening Omega akan berjudul Bright Eyes dan dinyanyikan oleh Ash. Buat yang sering nonton anime katanya Ash itu pernah nyanyi opening Blue Lock ya guys. Ya bisa jadi openingnya Omega bakalan kayak banger gitu kali. Malahan nih lebih nge-hype sama ending songnya loh. Akan berjudul Missing Link dinyanyikan oleh Midoriya bersama Ash. Setelah Midoriya kemarin nyanyiin ending song Blazar kayak Black Star sama Brave Blazar, rupanya dia balik di Omega lagi dong. Ya secara suaranya pun kita udah familiar banget lah. Jadi buat yang sekarang udah penasaran sama opening ending song Omega nih memang harus nunggu presscon dulu ya. Itu pun lagunya belum tentu bakalan full version deh. Dan sama kayak art kemarin juga, ntar pas beli kaset opening ending songnya Omega bakalan dapat Sofubi eksklusif ya guys. Ultraman Omega Light Emitting Color version. Omeganya jadi yang glitter gimana gitu. Ya sebenarnya nih dari teaser kemarin pun udah sempat diliatin sih. Dibikin putih begini udah kayak Rution aja. Tapi buat kolektor Sofubi harusnya tetap belilah. Guys, ya jadi segitu aja untuk info terbaru dari Ultraman Omega. Jangan lupa sama presscon tadi, ini tinggal 2 minggu lagi ya. Memang harus sering pantengin hari Kamis mulu guys. Dan untuk info Kamis depan harusnya udah Rekines Trigaron Armor lah. Masa tuh armornya kalau mau full reveal harus nunggu teaser baru dulu? Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat, koreksi, tambahan atau yang lain bisa komen di bawah.
Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye.